Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ikhda Maulida Amalina dengan NPM 2401301044. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 dulu, yaitu yang dimana ini soalnya yaitu Gratica Corporation telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas. Nah, ini ada informasi neraca saldonya. Nah, data tambahannya yaitu yang pertama, peralatan dengan harga perolehan $11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual, seharga $2.500. Informasi kedua yaitu sebesar $5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Nomor 3, dividen kas yang dibayarkan adalah $5.000. Nomor 4, pada tanggal 1 Januari 2022 bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah $33.000 setelah dikurangi pajak sebesar $4.000. Yang kelima, yaitu investasi ekuitas non perdagangan dijual dengan harga $1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Yang keenam yaitu kas dan surat utang jangka panjang sebesar $16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan, dan yang terakhir yaitu bunga sebesar $2.000 dan pajak penghasilan sebesar $5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Oke, jadi ini soalnya, lanjut kita ke Excel. Kita lanjut ke Excel. Sebentar. Nah, oke. Di sini kita tulis. Di sini kita tulis Gratica Corporation dulu. Bentar. Nggak enak. Gratica, yaitu yang di bawahnya itu di bawahnya kita tulis laporan arus kas, kemudian bawahnya lagi yaitu 31 Desember 2022. Oke. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Ya, yaitu yang pertama kita catat dulu laba bersihnya. Laba bersihnya itu dari saldo awal. Saya tulis di sini. Laba bersihnya itu dari 15.000, yaitu yang dimana begini aja. Nah, saldo
awal itu 15.000. Kemudian saldo laba ditahan pada tahun 2022 itu sebesar 40.750 dan dikurangi dengan dividen kas yang dibayarkan, yaitu 5.000. Jadi totalnya adalah 30.750. Sebentar. Nah, jadi totalnya adalah 750. Maaf, saya typo. 30.750. Oke. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke penyesuaian. Oke, kita lanjut ke penyesuaiannya, yaitu yang pertama dari soal tadi ya kita ketahui. Yang pertama adalah penjualan peralatannya. Jadi akunnya yaitu kerugian atas penjualan peralatan. Oke. Nah, penjualan peralatan ini itu didapatkan dari yang pertama biaya peralatan yang sebesar 11.000, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan, yaitu akumulasi penyusutan yaitu akumulasi penyusutan dari 30% dikali dengan 11.000, yaitu yang menghasilkan 3.300. Tapi ini kita kurangi ya, 3.300. Nah, ini nanti hasilnya itu jumlah dari 11.000 dan 3.300 itu 7.700. Kemudian yang kedua ini tuh namanya book value. Jadi hasilnya dari
biaya peralatan dan akumulasi penyusutan itu dinamakan book value, yaitu sebesar 7.700. Kemudian dikurangi dengan hasil penjualan yaitu yang sebesar 2.500. Jadi kerugiannya itu sebesar 5.200. Kemudian yang kedua yaitu di sini ada pada tanggal 1 Januari bangunan hancur total akibat banjir. Nah, itu menyebabkan akun keuntungan dari kerusakan. Akibat banjir. Nah, ini akibat banjir ini yaitu dari klaim asuransinya tadi, yaitu asuransi atas bangunan, yaitu sebesar 33.000, kemudian ditambah dengan pajak sebesar 4.000 tadi. Jadi hasilnya adalah 37.000. Nah, kemudian ini nanti di sini itu ada yaitu bangunan yang dimana di neraca tadi itu ada di neraca itu ada gedung sebesar 29.750. Jadi kita tulis gedung 29.750. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan gedung ya. Akumulasi penyusutan gedung itu sebesar 6.000. Nah, jadi dia punya total ini dikurangi 29.750 ini dikurangi sama 6.000, jadi totalnya 23.750. Nah, terus 37 itu dikurangi sama kok gini sih. Nah, ini dikurangi sama 23.750. Jadi dia nanti hasilnya 13.250. 13.250 ini kita tulis di sini. Minus. 13.250. Next.
Selanjutnya yaitu ada biaya penyusutan, ya. Ada biaya penyusutan. Nah, dari mana biaya penyusutan ini? Kita tulis di sini ya kali ya. Nah, biaya penyusutan ini kita tuh dapat dari akumulasi penyusutan sebesar 3.300, yaitu yang dari ini tadi. Ini dari akumulasi penyusutan ini 3.300 dikurangi dengan akumulasi depresiasi peralatan, yaitu 2.500. Karena depresiasi peralatan ini tuh mengalami penurunan dari 2002 mengalami penurunan, dan yang 2021-nya tuh dia dapat 4.500, kemudian 2022-nya dia dapat 2.000. Jadi ini selisihnya 2.500. Nah, dikurangi dia menjadi 800. Oke, habis biaya penyusutan, kemudian ada amortisasi hak cipta. Ya, amortisasi hak cipta. Nah, amortisasi hak cipta ini itu kita dapat dari ini hak ciptanya. Hak cipta pada tahun 2021 itu kan 5.250. Nah, pada tahun 2022 itu cuma 5.000. Jadi selisihnya kita tulis. Selanjutnya keuntungan dari penjualan investasi ekuitas. Keuntungan dari penjualan investasi ekuitas. Nah, keuntungan dari penjualan investasi ekuitas ini itu kita dapat dari di neraca itu ada investasi ekuitas sebesar 3.000, dan di informasi tambahan itu kayaknya ada. Nah, ada 1.500. Jadi kita kurangin yang di neraca sama yang di tambahan. Jadi 3.000 dikurangi 1.500 sama dengan 1.500. Oke. Selanjutnya yaitu peningkatan piutang usaha. Peningkatan piutang usaha yaitu didapatkan dari piutang. Di neraca itu ada piutang yang dimana dia 2021-nya tuh 10.000 dan 2022-nya itu 12.250. Jadi kita ambil selisihnya yaitu 2.250. Nah, setelah peningkatan
piutang usaha, yaitu kita di sini ada menambah persediaan. Jadi kita tulis menambah persediaan. Menambah persediaan yaitu menambah persediaan yaitu yang dimana 2021 itu sebesar 10.000 dan 2022 sebesar 12.000. Jadi selisihnya adalah 2.000. Kita tulis 2.000. Oke. Setelah menambah persediaan yaitu peningkatan hutang usaha. Nah, ini didapat dari hutang usaha. Berapa sih? Nah, 1.000 itu ada di neraca itu ada utang yang dimana 2021 itu sebesar 4.000 dan 2022 sebesar 5.000. Jadi selisihnya kita tulis 1.000. Nah, lalu kita total arus kas. Ya, kita total yaitu arus kas dari aktivitas operasi, lalu kita total di sini sama dengan sum kita total. Nah, sebesar 11.000. Nah, kemudian kita total laba usaha dengan arus kas dari aktivitas operasi ini ya, yaitu sama dengan nah sebesar 4 yaitu kita pakai manual aja. 30.750 dikurangi dengan 11.750 yaitu sama dengan 19.000. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas tentang arus kas dari aktivitas investasi. Oke. Yaitu yang pertama ada penjualan investasi ekuitas. Nah, ini itu investasi ekuitas ini yaitu dari investasi ekuitas yang di neraca itu kan sebesar 3.000. Nah, ditambahkan dengan investasi ekuitas ini yang di data tambahan ini yaitu sebesar 1.500. Jadi totalnya adalah 4.500. Kita tulis di sini. Kemudian yang kedua yaitu ada penjualan peralatan. Nah, penjualan peralatan ini itu dari ini yang data tambahan yang pertama itu dia kan bilang dia jual peralatan dengan harga, dia melepas peralatan itu yang dijual dengan harga 2.500. Jadi kita tulis 2.500. Kemudian yaitu pembelian peralatan tunai.
Nah, pembelian peralatan tunai ini itu dari kenaikan peralatan. Nah, dari 40 kan yang di neraca saldo itu ada peralatan kan. Pada tahun 2022 itu 40.000 dan 2021 itu 20.000. Nah, itu mereka dikurangkan yaitu 40 dikurangi 20 kan sama dengan 20. Kemudian 20 ini tadi itu dikurangi dengan harga perolehan peralatan yang di data tambahan itu sebesar 11.000. Jadi 20.000 ditambah 11.000 sama dengan 31.000. Oh, oke, ini gak apa-apa deh. Kemudian dikurangi sama dia bayar wesel sebesar 16.000. Lupa lagi. Jadi totalnya yaitu sebesar 15.000. Nah, kita tulis di sini. Oke. Kemudian ada hasil penjualan aset yang rusak. Akibat banjir tadi, yaitu sebesar kok hasil sih. Hasil penjualan aset yang rusak tadi itu akibat banjir. Bentar. Nah, itu 33.000 ditambah sama 4.000. Jadi 37. Nah, sudah. Lalu kita tambahkan. Yaitu sama dengan sum sebesar 29.000. Ini adalah maaf. Nah, ini yaitu arus kas dari aktivitas invest. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini ada pembayaran dividen yang langsung itu sebesar 5.000.
Kemudian ada pembayaran wesel bayar jangka pendek. Nah, bayaran wesel jangka pendek yaitu sebesar wesel wesel sebesar 1.000. Nah, jadi dia total yaitu sama dengan enggak di sini deh bawahnya. Sama dengan 6.000. Oke, terus ini namanya arus kas dari dari aktivitas pendanaan. Nah, setelah selesai arus kas tadi itu kita jumlahkan ya. Nah, ini kita jumlahkan maaf. Nah, ini kita jumlahkan ini. Maaf, salah lagi. Ini ke bawah. Maaf. Nah, sama ini total 42.000. Kemudian ada tunai waktu 1 Januari itu 2022 yaitu sebesar berapa ton tunai 23. Nah, kemudian kas pada tanggal 31 Desember itu sebesar yaitu sebesar 65.000. Jadi ini totalnya 65.000. Nah, tapi di sini kita ada pengungkapan tambahan informasi. Yaitu yang dimana itu kas yang dibayarkan selama 1 tahun tahun tersebut yaitu
bunga, itu kita membayar bunga sebesar 2.000. Kemudian kita membayar pajak penghasilan sebesar 5.000 kita bayarnya. Oke. Terus aktivitas investasi dan pembayaran. Non tunai yaitu dari pelunasan wesel. Yaitu sebesar 5.000. Terus sama membeli peralatan itu dengan yaitu sebesar 16.000. Nah, jadi totalnya adalah sebesar 21.000. Jadi ini jawaban nomor 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor 2. Sebentar. Nah, ini adalah soal nomor 2, yaitu saya akan membacakan dulu. Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir, yaitu 31 Desember 2021 sebesar 6.500 juta, 31 Desember 2022 yaitu sebesar 5.500.000. Kemudian yang kedua yaitu meninjau persediaan pada akhir tahun 2022. Caki menemukan kesalahan pada prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Nah, ini itu pada 31 Desember 2020 itu understate, itu sebesar 26 juta. 31 Desember 2021 understate juga, yaitu sebesar 29 juta. Dan 31 Desember 2022 itu overstate, yaitu 16.700 juta. Kemudian nomor 3 itu mengubah
metode atas peralatan kantor. Dan yang keempat itu kita harus mengubah metode dari metode pemilihan ke mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian. Jadi let's go, kita sebentar. Kita buka. Nah. Oke, kita tambah sheet ya. Nah, kita taruh sini. Sebentar. Oke. Yang pertama yaitu kita di nomor 2 ini kita membuat jurnal ya. Di setiap soalnya. Jadi yang pertama itu kita membuat jurnal yang diperlukan, yaitu yang pertama yang pertama ini yaitu dengan jurnal laba ditahan pada utang komisi penjualan pada beban sama beban komisi penjualan. Nah, oke. Yang pertama yaitu laba ditahan ini itu sebesar pada tahun 31 Desember 2021 yaitu sebesar 6.500.000. Nah, kemudian pada utang komisi penjualan. Utang komisi ini itu yang 31 Desember pada tahun 2022 yaitu sebesar 5.500.000. Nah, beban komisi ini selisih dari laba ditahan dan utang komisi penjualan yaitu sebesar 1 juta. Nah, kemudian kita langsung next yang nomor 2. Nomor 2 ini tuh jurnal juga, tapi ada perhitungannya. Nah, perhitungannya yaitu kita catat dulu yaitu pendapatan dilaporkan lebih tinggi. Nah, di sini kita ada dari sebentar saya bingung. Sebentar. Ini kayaknya kita tulis di sini sama di sini.
ini di sini kita tulis kan nah yaitu pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Bentar. Nah, kemudian yang di sini nih kita tulis persediaan awal dan mengakhiri investasi. Nah, karena di soal tidak dikasih tahu pada tahun 2019-nya itu berapa, jadi kita catat yang mengakhiri investasi saja, yaitu 26 juta. Nah, kemudian totalnya ya 26 juta. Nah, kemudian 2021 ini kita kan tahu akhirnya, maksudnya kita tahu, dikasih tahu kan pada tahun 2020 itu mengakhiri investasi berapa. Nah, jadi persediaan awalnya kita tulis yang akhir investasinya 2020 ini. Jadi kita tulis 26 juta. Oke. Kemudian 2021 ini itu di situ ada 29 juta. Jadi kita tulis. Nah, lalu kita kurang 26 dikurangi 29 sama dengan 3 juta. Karena yang minus lebih besar, jadi otomatis hasilnya minus. Nah, kemudian 2022 itu sama kayak ini. Kita kan mengetahui akhir dari 2021, jadi kita tulis untuk persediaan awal yaitu sebesar 29 juta. Kemudian 2022 itu di situ tertera 16.700.000, jadi kita tulis. Nah, lalu kita total yaitu sebesar 45.700 juta. Kita kasih ini dulu. Nah, lalu jurnalnya yaitu harga pokok penjualan pada laba ditahan dan investasi. Nah, ini harga pokok. Salah. Nah, harga pokoknya yaitu sebesar 45
16.700.000, yaitu dari yang 2022. 23. Laba ditahannya yaitu 29, dan inventarisnya sebesar 16.700.000. Nah, oke, kita next yang nomor 3, yaitu nomor 3 kita disuruh bikin akumulasi penyusutan. Jadi kita tulis akumulasi penyusutan. Nah, sini ada biaya peralatan. Biaya peralatan di situ tertera 100 juta, jadi kita tulis. Kemudian biaya peralatan itu ada penyusutan. Sebesar 36 juta. Kemudian setelah penyusutan, nah di sini kita hasilnya adalah book value. Jadi kita total dulu. Besar 64.000. Book value-nya sebesar 64.000. Kemudian ada penyusutan yang harus diambil. Yaitu enggak juga. Bentar ya. Nah, jadi penyusutan yang harus dibayar itu dari 64 juta 64 juta dibagi sama 8 ini dari
Nah, peralatan tersebut kan memiliki masa manfaat 10 tahun. Kemudian itu kan dia beli pada tahun 2020. Nah, jadi kayak 10 tahun terus ini beli pada tahun 2020. Jadi 2020 itu masa manfaat dia itu 10. Kemudian dikurangi ini 2021 dan dikurangi 2022 jadi 8 tahun. Jadi masa manfaatnya tinggal 8 tahun. Mungkin seperti itu. Yaitu 8 juta. Kebanyakan. 8 juta, kemudian penyusutan yang dicatat. Penyusutannya dicatat itu sebesar 12.800 juta. Nah, ini dikurangi guys. Nah, jadi perbedaannya yaitu sebesar 48. Nah, jadi jurnalnya yaitu peralatan pada beban penyusutan, yaitu yang dimana dia sama-sama 4.800.000. Nah, selanjutnya yang nomor 4. Nah, sebelum tahun 2022 jadi kita harus mencari ini ya. Jadi nomor 4 itu kita harus mencari itunya dulu, metodenya. Jadi kita catat, kita cari dulu, yaitu ini tahun, terus ini persentase penyelesaian. Bentar. Kira nggak apa ini gimana sih? Nah, kemudian ini
yaitu pemulihan biaya. Kemudian yang selanjutnya ini itu perbedaan yaitu ini tarif pajak, karena ini di soal 40%, jadi kita tulis 40%. Nah, dan yang terakhir yaitu pajak bersih. Nah, ini tahunnya yaitu pada tahun ini prior itu 2022. Nah, ini tahun 2022. Kemudian, nah ini itu 150. Ini 60. Terus ini 105. Ini 20. Perbedaannya yaitu (150) dikurangi 105, yaitu 45 juta. Oke. Kemudian yang bawah yaitu 60 berarti 40. Nah, kemudian 45 ini 45 ini kita kalikan sama 40%, yaitu 18. 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini 40 dikali 40%, yaitu 16. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kemudian pajak bersihnya ini yaitu dari sebentar. Dari 45 dikurangi 18, 27. Dan 40 dikurangi 16, ini 24. Nah, selesai. Lalu ada jurnal, yaitu jurnalnya dalam proses pada kewajiban pajak tanggungan dan laba ditahan. Nah,
konstruksi dalam proses ini sebesar 45. Kemudian kewajiban pajak tangguhan yaitu sebesar 18 juta. Dan laba ditahan sebesar 27 juta. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.